إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أيها الإخوان الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Sadaqallahul Adzim. Sidang salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini untuk kesekian kalinya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam majelis yang mulia, majelis salat Jumat secara berjamaah. Utamanya syukur kita bahwa kita termasuk hamba yang dipilih untuk menerima iman dan Islam. Itulah sebesar-besar karunia Allah. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Amin. Sebagai khotib pada siang hari ini, perkenankan saya sekali lagi dan untuk kesekian kalinya mengingatkan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan yang sebenar-benar takwa, dengan takwa yang benar-benar takwa. Takwa yang bagaimanakah yang benar-benar takwa? Takwa yang memberikan kekuatan lahiriah maupun batiniah kepada kita untuk selalu mengikuti apa yang dipesankan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takwa yang memberi kesabaran, memberi energi, memberi keteguhan pada kita untuk senantiasa berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah sebenar-benar takwa. Dan hendaklah kita berusaha dengan segenap daya dan upaya kita agar kita tidak meninggalkan dunia yang fana ini tidak dalam keadaan muslim, tidak dalam keadaan berserah diri. Dan ini mempunyai implikasi bahwa kita dalam setiap saat dan dalam setiap kesempatan harus senantiasa mengingat Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, di mana kita akan dipanggil oleh Allah, dalam kesempatan seperti apa kita dipanggil oleh Allah. Oleh karena itulah kita bersiap diri kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Pada saat Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Sidang salat Jumat rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Rajab dan sudah memasuki tanggal-tanggal akhir, yaitu di likur-likuran, jadi 21 kalau saya tidak salah hitung, di bulan Rajab. Artinya Ramadan tinggal menghitung jari, ya, kurang dari 40 hari. Nah, bulan Rajab sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran pada ayat yang saya bacakan di awal khutbah ini,
termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang saya bacakan di awal khutbah ini, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi, yang sudah ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Minha, dari 12 itu arba'atun hurum, ada bulan-bulan yang mulia, ada bulan-bulan haram. 3 berurutan dan 1 terpisah. 3 yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 lagi adalah bulan Rajab ini. Nah, di dalam bulan haram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal kebaikan tentu saja. Nah, salah satu di antaranya adalah berpuasa. Tidak ada keterangan khusus puasa bulan Rajab ini, artinya tidak ada tanggal berapanya kita harus berpuasa. Tetapi Nabi memperbanyak puasa sebagai bentuk persiapan menyambut bulan Ramadan, supaya kita memasuki bulan Sya'ban lalu Ramadan sudah dalam keadaan siap diri. Tidak seperti puasa Arafah dan tidak seperti puasa Tasyu'a ataupun puasa Asyura yang disebut tanggalnya. Maka di bulan-bulan Rajab memang tidak spesifik, puasanya adalah puasa mutlak. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Sahih Muslim nomor 1960, disebutkan an Utsman bin Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id ibnu Jubair an saumi Rajab wa nahnu yauma idzin fi Rajab faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Hakim al-Ansari, beliau berkata, aku bertanya kepada Sa'id Jubair tentang puasa Rajab ini, maksudnya puasa di bulan Rajab ya. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab, pada saat itu aku berada di bulan Rajab. Faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Jadi aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam berpuasa hatta naqulu la yuftiru. Nah, saking banyaknya puasanya seolah-olah tidak berbuka, tetapi juga di sisi lain ya, wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan Rasul itu juga berbuka di bulan Rajab seolah-olah dia tidak berpuasa. Artinya apa? Artinya antara puasa dan tidak puasanya itu berimbang. Nah, puasanya adalah puasa mutlak. Bisa kita ambil Senin Kemis, kalau itu semuanya kita penuhi, kita sudah dapat 8, ditambah Yaumul Bid ya, ada 3 hari, maka itu sudah 8 tambah 3 11 ya. Mungkin nanti ditambah puasa lain lagi, nadar atau apa, seolah-olah berpuasa terus tapi juga seolah-olah tidak berpuasa. Ini yang dimaksudkan dari sunnah memperbanyak puasa sebagai persiapan ketika kita memasuki Ramadan, kita dalam keadaan siap. Kemudian juga kita sebaiknya berdoa diminta panjang umur, semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Memang hadis ini dhaif, tetapi hadis ini berisi doa ya, kebaikan yang tidak bertentangan dengan hukum syariah maupun akidah, maka boleh ini kita lakukan. Sidang Jumat rahimahumullah, hal lain di dalam bulan Rajab ini adalah peristiwa yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi.
yang hasilnya, yang buahnya, yang oleh-olehnya adalah perintah untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Dan sholat ini menjadi penciri seorang muslim. Apakah dia muslim atau dia tidak muslim, dicirikan dari sholat dan tidaknya. Dan sholat ini pula menjadi amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu pentingnya sholat ini, maka untuk perintah sholat ini secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratil Muntaha. Sebagaimana di ayat yang saya bacakan di nomor 2, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang aku berkahi di sekelilingnya, linuriyahu, agar aku tunjukkan kepadanya, pada Muhammad, min ayatina, bagian atau contoh-contoh dari kekuasaanku. Nah, ayat ini terkait Isra. Lalu bagaimana dengan Mi'rajnya? Bagaimana Nabi naik ya dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang kita tahu sekarang sedang khususnya di Gaza, ya, sedang diporak-porandakan oleh Zionis Israel. Nah, tapi Mi'raj ini tidak di Gaza, Mi'raj ini ada di West Bank ya, di Yerusalem, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Memang tidak secara eksplisit ayat di Al-Quran menjelaskan tentang Mi'rajnya Nabi, tetapi implisit banyak ayat-ayat terkait dengan itu. Di antaranya adalah apa yang ada di surat An-Najm, ya, surat An-Najm ayat 140, ya, surat 11 ayat 14, maaf, ayat 14. Maka dzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu naslatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dua ayat yang terakhir mengindikasikan bahwa Nabi tidak berada di bumi. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya dan kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril sendiri menurut beberapa riwayat tidak sampai ke Sidratil Muntaha meskipun sudah mengubah bentuk ke dalam bentuk yang sebenar-benarnya dengan sayap yang menutupi sebagian bumi dan langit, tapi tetap tidak bisa naik. Nah, apa yang diperoleh adalah sholat itu. Ya. Nah, diceritakan di berbagai riwayat, Nabi sampai negosiasi berapa kali karena atas petunjuk dari Nabi sebelumnya, tidak kuat kalau umatmu itu sholat 50 kali. Maka Nabi bolak-balik ya, sampai akhirnya dikorting menjadi 5. Nah, kalau kita hitung, ya, saya orang MIPA suka berhitung ya, kalau 50 lalu dikorting sampai 5 itu artinya Nabi bolak-balik berapa kali? Setiap saat dikurangi 5, setiap saat dikurangi 5, 9 kali bolak-balik. Dan ketika sudah sampai 5 masih dikatakan minta korting lagi, Nabi mengatakan saya sudah malu, saya sudah 9 kali naik turun ya, di Sidratil Muntaha. Nah, Isra dan Mi'raj ini kalau kita lihat dari ayatnya diawali dengan kata-kata Subhanalladzi, Maha Suci Engkau Allah Zat yang memperjalankan hambanya. Mengapa memakai kata Subhanalladzi? Nah, kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang luar biasa yang tidak masuk di akal kita.
Karena itu kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang tidak masuk di akal, maka kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Mengapa luar biasa? Karena ini terjadi 14 abad yang lalu. Perjalanan Nabi dari Makkah ke Masjidil Aqsa ditempuh kurang dari 1 malam. Kalau sekarang mungkin kita mudah membayangkannya. Ya, kita naik pesawat barangkali hanya 1,5 jam ya, dari Jeddah menuju Amman dulu mestinya ya, karena di Yerusalem tidak ada airport ya, ke Jordan, kemudian dia ke sana bisalah dalam 3 atau 4 jam. Tapi zaman dulu tidak masuk di akal. Karena itu banyak yang kemudian ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini lalu mengatakan bahwa Rasul sudah mulai kalau orang Padang bocor alus itu agak berkurang ya. Kalau sekarang bocor alus artinya lain, gitu. Jadi tidak normal lagi, kurang pikirannya begitu. Tetapi tentu saja Abu Bakar As-Siddiq tidaklah demikian, karena itu beliau diberi diberi julukan As-Siddiq, yang membenarkan, yang banyak membenarkan. Maka beliau mengatakan, jangankan seperti itu, kalau yang mengatakan Nabi lebih tidak mungkin dari itu aku pun percaya. Nah, apa yang kita peroleh dari sana adalah sholat 5 waktu, dan ini harus kita jaga. Karena apa? Karena awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-sholah. Pertama yang akan dihisab, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Fa idza salaha faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in naqasa min faridatin syai'in qala ar-rabbu azza wa jalla unduru hal li abdi min tatallu fayakmalu minha ma naqasa minal faridah. Yang akan dihisab dulu nanti adalah sholat kita. Kalau sholat kita bagus, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung dan ia akan selamat. Tetapi apabila sholatnya tidak utuh, ada yang kurang, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, orang yang gagal, orang yang tidak sukses dan merugi. Maka Allah berfirman, lihatlah adakah dari dia sholat-sholat sunnah. Maka jika ada, sempurnakan dari sholat-sholat sunnah itu untuk menutup kekurangan sholat-sholat fardunya. Nah, kalau itu sudah ada, summa takunu sa'iru a'malihi ala hadza. Kemudian amal-amal berikutnya akan disandarkan pada sholat tersebut. Karena itu sholat sunnah meskipun tidak wajib adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu. Karena itulah yang akan menggenapi sholat-sholat fardhu kita, sholat-sholat fardu kita. Dan kalau sholat fardu kita sudah tertutup oleh tatawwu kita, maka sa'iru amalihi juga akan dihitung sebagai sesuatu yang baik. Karena itu tepatlah ya para orang tua kita ketika mengantar anaknya untuk merantau, pesannya biasanya adalah jangan lupa sholat, jangan lupa baca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan momentum Isra Mi'raj ini kita kembali melihat sholat-sholat kita. Adakah sholat-sholat kita sudah sempurna? Adakah tatawwu yang kita siapkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada? Dalam hiruk pikuk menjelang pemilu ini jangan sampai mendistrak kita untuk tidak menyempurnakan sholat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekali lagi saya berpesan, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ketahuilah, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari berbagai kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah, dari sumber yang tidak pernah kita perhitungkan. Marilah kita akhiri khutbah kita dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam, diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, diberi rizki yang berkah thayyiban. Kemudian kita nanti dipanggil oleh Allah menghadap beliau dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mujibu ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika amma syatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah, as'aluka husnal khatimah, as'aluka husnal khatimah wa la tahtimna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.